Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Shalom para pemirsa, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita yang dirilis oleh stasiun Batu TV dalam titelnya Penyejuk Iman. Biarlah melalui kebenaran firman yang disampaikan menjadikan iman kita lebih sejuk dari hari-hari biasanya. Amin. Saudara, seperti biasa saya mengundang dengan penuh hormat, saya mengundang dengan penuh kasih, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih, penyertaan dan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Kami tetap yakin dan percaya bahwa kehidupan kami di masa depan pasti ada dalam genggaman tangan-Mu. Bapa, terima kasih buat waktu dan sharing kebenaran ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Berkati para pemirsa televisi yang setia menyaksikan program kami ini. Engkau melihat hati, Engkau melihat kerinduan mereka masing-masing. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka berjalan sendirian. Terima kasih ya Bapa. Berkati sharing kebenaran hari ini. Kami yakin setelah mendengarkan firman ini, biarlah roh kami menjadi kuat kembali, roh kami lebih kuat dari sebelumnya dan bertambah kuat, semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu mendapatkan lebih dari hikmat. Saudara, kalau berbicara mengenai mendapatkan, pasti kita semua ini kepingin mendapatkan yang terbaik, kepingin mendapatkan kehidupan yang terbaik, bukan hanya kehidupan yang layak, tapi bahkan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kepingin mendapatkan posisi yang terbaik, kepingin mendapatkan jabatan yang terbaik, itu sah-sah saja dan lumrah-lumrah saja. Karena kita semua manusia diberikan satu hati, semangat untuk mendapatkan semua yang terbaik. Bahkan saudara, ketika kita akan menikah, ketika kita akan memilih pasangan hidup kita, maka kita pun ingin mendapatkan suami yang terbaik, ingin mendapatkan istri yang terbaik. Dan ketika ibu-ibu yang sedang hamil, maka akan makan yang banyak. Supaya apa? Supaya babynya waktu keluar menjadi baby yang sehat, menjadi baby yang kuat, nggak sakit-sakitan ya saudara. Demikian juga kita manusia. Wajar, boleh kalau kita ingin mendapatkan posisi, mendapatkan hidup, mendapatkan istri, mendapatkan satu pelayanan yang terbaik atau yang lebih baik dari sebelumnya. Nah saudara yang kekasih, kalau berbicara mengenai hikmat, pasti kita tahu, yaitu raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan, yaitu Raja Salomo. Nah saudara, setiap kali saya petumpang tangan untuk anak-anak saya selalu berdoa untuk Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak saya. Mengapa? Karena saya ingin anak-anak saya itu bisa membedakan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Saudara, suatu hari, karena setiap pagi akan berangkat sekolah, anak-anak saya selalu saya tumpangin, terutama yang kecil. Yang kecil ini adalah yang anaknya kritis, saudara. Jadi saya berdoa itu kalau dia tidak ngerti, maka dia akan tanya. Ketika saya bilang amin, dia akan tanya. Nah kemudian karena sudah hampir 1 bulan itu terus menerus hikmat, dia katakan, "Mah, hikmat itu apa, Mah?" Gitu. Akhirnya saya memberikan pengertian panjang lebar. "Yohan, kamu harus minta hikmat kepada Tuhan. Karena ketika kamu diberikan hikmat oleh Tuhan, maka apapun masalah yang ada di depanmu, engkau sudah akan dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hatimu akan menuntunmu untuk mendapatkan satu hal apa yang harus kamu lakukan. Oh, ketika aku ada masalah A, maka aku akan melakukan B. Ketika aku ada masalah C, maka aku akan melakukan D." Seperti itulah Yohan. Sehingga ketika misalnya kamu ada satu masalah seperti ini dan hati nuranimu itu berkata tidak baik, tidak boleh, maka kamu akan katakan pada temanmu, teman-teman, ini sebetulnya tidak boleh loh. Sebetulnya kita nggak boleh melakukan ini. Seperti itu. Nah saudara, kesempatan hari ini saya diingatkan lagi oleh Roh Kudus, kenapa saya tidak membahas masalah hikmat dan yang diinginkan daripada Raja Salomo ternyata bukan hanya sekedar hikmat. Ayo kita buka sama-sama. Perikopnya ada di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, "Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Saudara, perikop ini mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang itu mengatakan sepertinya kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Tetapi dia dikatakan, khususnya Salomo, memiliki hal yang lebih daripada sekedar hikmat. Saudara, ketika berada di Gibeon untuk mempersembahkan korban, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi di malam itu, dan dia berfirman, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, Salomo mengalami satu momen yang spesial.
ketika orang itu sulit untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi Salomo sempat didatangi Tuhan ketika ada di Gibeon. Dan Tuhan bukan hanya mendatangi, tetapi Tuhan menawarkan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow, keren saudara. Gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Gak semua orang bisa dapatkan spesial momen. Saudara, kalau orang yang normal harusnya kan minta uang, minta jabatan, minta kekayaan, mungkin minta mobil yang mewah, minta rumah yang besar. Tetapi ayat 9 dikatakan bahwa Salomo meminta, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara dan menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Wah, saudara, kalau sekarang banyak kita jumpai orang-orang yang suka menghakimi. Contohnya, misalkan ada teman kita nih, punya anak kecil, anaknya sakit-sakitan. Bukan hanya sakit biasa, malah sakitnya menjurus ke hal-hal yang aneh. Misalnya leukemia, misalnya ginjalnya sakit, misalnya paru-parunya basah, masih kecil ini di bawah 3 tahun. Wah, semua langsung akan mencerca dia. Semua orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal firman, yang tidak mengerti firman akan katakan, wah, pasti anak itu punya salah. Pasti mamanya begini, pasti papanya begini. Menghakimi. Karena menghakimi itu paling gampang saudara. Ngejas orang itu paling gampang. Saya sering kali katakan pada anak-anak, seandainya dalam keluarga inti kita, saya, papanya, dan anak-anak saya 2 orang mengalami satu masalah, mengalami satu keadaan posisi ngedrop, kita tidak boleh menghakimi. Saudara, justru kita harus memberikan kekuatan. Jangan kita menjadi kepiting yang sukanya menarik orang yang sedang naik. Apalagi ini orangnya sedang sakit, saudara. Saya sering katakan, jangan pernah menghakimi, jangan pernah, mama temanku begini-begini, sudah biar aja diam. Terus kamu bagaimana? Ya aku bilang, ma, ayo kita doakan. Apa kita nggak datang? Apa kita nggak jenguk? Wah, saya kemarin senang sekali ya saudara, ketika suami saya diizinkan Tuhan untuk istirahat, opname di rumah sakit dekat rumah. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan itu menginginkan kita untuk istirahat sebentar, jauh dari segala keramaian. Supaya apa? Supaya untuk lebih dekat dengan Dia, lebih intim dengan Dia. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Salomo ini. Salomo ketika malam hari itu ditanya oleh Tuhan, mengalami satu spesial momen. Dia katakan, Tuhan, aku ini kepingin dapat hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Karena apa saudara? Umat Israel yang begitu besar, pasti masalahnya banyak saudara. Saudara, di rumah saya tinggal ada 6 cewek, 8 laki-laki saudara. Itu aja 8 dan 6 orang ini, waduh saudara, ada yang uangnya hilang, ada yang saling menuduh, ada yang saling mencuri, ada yang bajunya ini bisa hilang saling menuduh temannya. Wah, sampai rame saudara. Dan saya berikan satu peraturan bahwa apapun masalahmu boleh disampaikan kepada ibu, tapi nggak boleh bertengkar. Semua harus ngomong yang baik. Saya nggak mau kalau bertengkar, saling debat kusir, saya nggak mau. Nanti karena menyebabkan suasana rumah saya jadi panas. Nah, kalau suasana rumah jadi panas, bagaimana saya bisa mikir yang benar? Bagaimana saya bisa membedakan yang salah yang mana? Bagaimana saya harus bisa memimpin orang untuk bekerja di kantor dengan baik? Saudara, diperlukan hikmat. Saudara yang kekasih, luar biasa. Ternyata Salomo juga meminta ini kepada Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan waktu spesial momen yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan hikmat itu sendiri artinya adalah pemahaman mengenai barang, kejadian, situasi, atau orang yang menghasilkan kemampuan untuk diterapkan sesuai dengan persepsi, penilaian, perbuatan. Sehingga akhirnya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan.
Mengapa Salomo meminta hati untuk menimbang, hikmat untuk menimbang yang benar dan yang salah, supaya bisa menghakimi bangsa Israel yang sedemikian besar? Karena Salomo ingin memimpin rakyatnya dengan cakap, dengan baik. Saudara, singkat cerita, akhirnya Tuhan memberikan hikmat yang diminta kepada Salomo. Ayat 13 dikatakan bahwa bukan hanya hikmat, tetapi kekayaan maupun kemuliaan, hingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun raja seperti engkau. Saudara, ternyata Tuhan kita ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Ketika kita meminta hikmat, bukan hanya dikasih hikmat, tetapi dikasih lagi bonus. Bonusnya yaitu kekayaan maupun kemuliaan sepanjang umurmu. Tuhan, berikan aku kemuliaan, bisa nggak dikasih? Karena mungkin hati kita masih negatif thinking, hati kita masih sombong, hati kita masih arogan, bisa. Nah saudara, mari sama-sama kita telaah apa kuncinya sehingga Salomo bisa mendapatkan sesuatu lebih daripada hikmat. Salomo bisa dapat bonus dari Tuhan. Bukan hanya yang diminta hikmat, tapi diberi bonus lagi, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Yang pertama, kita buka di dalam ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saudara, Salomo memiliki kerendahan hati. Salomo sadar bahwa dia ini tidak punya apa-apa. Dia ini tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya Raja Daud. Semua keberhasilan dia ini bukan apa-apa karena dia masih muda. Dia memiliki satu hati yang sangat humble. Saudara, hari ini seringkali kita sudah lupa untuk bisa memiliki hati yang humble. Seringkali kita harus ada warning, ada seseorang yang mengatakan, kamu jangan seperti itu. Saudara, kami di keluarga ada 4 orang. Kami semua saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada berita miring, ada berita apa, lalu kita akan doa dan kita akan cari tanda kepada Tuhan. Tuhan, berikan tanda kepada kami. Apakah perkataan si A benar? Apakah perkataan si B benar? Lalu kita akan tunduk berdoa dan Tuhan, ajari aku untuk selalu rendah hati. Ajari aku Tuhan bahwa sampai hari ini aku belumlah menjadi siapa-siapa. Aku belumlah orang yang hebat. Aku belumlah orang yang menjadi alatnya Tuhan. Saudara, anak-anak saya pun saya seringkali ingatkan, saya didik bahwa jangan menjadi orang yang sombong. Karena orang yang dibenci Tuhan itu adalah orang yang memiliki kesombongan. Tetapi justru kita melihat Raja Daud dan anaknya pun juga memiliki kerendahan hati. Saudara, selanjutnya yang akan saya bahas selain kunci kenapa Salomo bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada hikmat. Yang pertama, karena Salomo memiliki kerendahan hati. Lalu yang kedua, yaitu Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, yang kedua yang dimiliki oleh Salomo, Salomo memiliki ketaatan. Firman Tuhan dikatakan, kalau engkau mau turut kepadaku, kamu mau menuruti semua perintahku, engkau akan tak tambahi umurnya. Ya saudara, wah saudara, kami senantiasa berdoa pada Tuhan. Mintanya Tuhan, jika engkau berkenan, berikan aku umur di atas 80 tahun. Firman dikatakan bahwa mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wow, keren sekali saudara. Ternyata yang kedua, Salomo adalah orang yang taat. Salomo hidup turut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan makin membawa hidupnya menjadi naik dan terus naik. Taat adalah pintu untuk kita bisa membuka berkat-berkat yang lain. Amin. Ketika kita memiliki hati yang taat,
Oh ya Tuhan, aku taat. Aku tidak boleh melakukan ini. Ini adalah curang di mata Tuhan. Kekejian di mata Tuhan. Oh ya Tuhan, aku nggak boleh menipu. Oh ya Tuhan, aku nggak mau lagi menyakiti istriku, menyakiti suamiku, menyakiti anakku. Karena ini adalah kekejian di mata Tuhan. Oke Tuhan, aku nggak mau lagi berbuat dosa. Aku nggak mau lagi curi-curi dosa, tetapi aku mau berjalan menurut kehendak-Mu. Aku mau beribadah kepadamu. Aku mau ngedip dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan setiap waktu, every time, every moment, aku senantiasa ingin dekat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan jadi teduh, hati kita akan jadi aman, hati kita akan menjadi damai sejahtera. Dan semua itu nggak bisa kita dapatkan dan kita beli dengan uang kita di dunia ini. Saudara, kalau kedamaian bisa kita beli dengan uang kita, wah pasti orang-orang yang nggak punya nggak bisa dapat kedamaian, saudara. Karena apa? Karena mereka nggak punya uang untuk bisa beli kedamaian. Pasti yang bisa membeli kedamaian itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Tetapi kita percaya anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita intim dengan Tuhan, hati kita akan disejukkan karena kita ada bergaul karib dengan Tuhan. Hadirat Allah melingkupi kita, hadirat Allah menyertai kita. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, tetapi disediakan semua oleh Tuhan Yesus karena kita mengasihi Dia. Hari ini saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan yang menyaksikan program Penyejuk Iman ini adalah umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi, tetapi pemirsa-pemirsa yang senantiasa haus dan lapar untuk mendengar senantiasa kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, saya tidak akan panjang lebarkan firman. Ini yang kita dapat. Ternyata Tuhan Yesus memberikan bonus, yaitu kemuliaan demi kemuliaan, dan kemuliaan itu tidak akan pernah habis. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita menjauh dari Tuhan, maka kemuliaan itu bisa dicabut. Saya yakin dan percaya pasti ibu-ibu yang ada di dunia ini pun seringkali memberikan wejangan kepada anak-anaknya. Beberapa ibu ada yang chat kepada saya, dia sedih. Bu Ita, aku punya anak 3. Anakku ini sudah besar-besar. Yang nomor 1 umurnya 27. Tapi anak-anakku ini tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mencintai Tuhan. Kenal iya, KTP juga sudah ada Kristen. Tapi kenapa anakku tidak mengasihi Tuhan? Saudara, kadangkala kita sebagai ibu, tugas kita belum selesai ketika anak-anak usia 17 tahun. Tugas ibu itu terus sepanjang masa akan tetap ada melekat di dalam hati kita. Sebab itu saya katakan, ibu doakan anak-anak, panggil namanya. Kita tidak usah berdoa keras-keras seperti akan memarahi dia, seperti akan membuat telinganya tuli. Bukan, tapi kita berbisik saja. Justru dengan berbisik itu, mendoakan dia. Ketika Roh Kudus mendampingi kita berdoa, hal itu akan menyentuh hatinya anak-anak. Dan hatinya anak-anak ketika disentuh oleh Roh Kudus, apa sih yang gak mungkin? Yang tidak mungkin, pasti bisa jadi mungkin. Yang rasanya sebagai manusia tidak masuk akal, bisa masuk akal. Saudara, saya yakin dan percaya ibu-ibu yang menyaksikan program ini adalah ibu-ibu yang handal, ibu-ibu yang super, mama-mama yang super. Sehingga jangan pernah khawatir. Saya membuka dengan segala kerendahan hati untuk Bapak Ibu yang mengalami satu konflik, mengalami satu masalah, boleh chat dengan kami. Dan saya sangat bersyukur banyak sekali antusias dari para pemirsa yang untuk minta didoakan, mengalami problem-problem apapun. Kami sangat bersyukur atas atensinya. Nah saudara, mari sama-sama saya mengundang dengan kasih untuk saya tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika anak-anak kami mintakan hikmat kepadamu, Engkau akan memberi bonus, bukan hanya hikmat. Tetapi firman-Mu berkata, Engkau juga akan menambahkan kekayaan dan kemuliaan.
Itu artinya semua masalah, semua problem kami akan Engkau tutup semua dalam satu kalimat doa. Hikmat ada di dalam kemuliaan dan kekayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu ya Bapa, terus ajarkan kepada kami untuk kami bisa memiliki hati hamba. Untuk kami memiliki hati yang humble, hati yang rendah. Sehingga tidak ada satupun yang bisa kami banggakan selain hanya memiliki nama-Mu saja. Kami juga yakin Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kami menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tidak mau lagi bergelimang dosa, pribadi yang menjauhi dosa, pribadi yang menjauhi segala kejahatan. Justru Roh Kudus akan memimpin, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tim kameramen dan manajemen Batu TV. Engkau buat mereka menjadi berhasil. Bapa, kami menyerahkan program ini menjadi program yang sangat diminati, sangat dicintai oleh orang-orang, bahkan memberi kelegaan bagi mereka semua. Bagi mereka yang berbeban berat ada satu kelegaan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi
nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita Berdua menjadi satu.